Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 3. Nah, adik-adik silakan dilihat di halaman 127. Cita-cita tidak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit. Namun, setiap orang harus berusaha keras untuk mencapainya. Nah, adik-adik perhatikan bacaan di halaman 127. Di situ ada bacaan sang arsitek. Nah, adik-adik silakan dibaca dulu. Nah, pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Nah, siapakah dia? Frederick Silaban itu lahir di Bonandolok, Sumatera Utara, 16 Desember 1912. Nah, ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School. Nah, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah, karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961 dan pertama kali dibuka untuk digunakan pada tahun 1978. Dengan demikian diperlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikannya. Karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia. Nah, ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Nah, gereja katedral adalah gedung tempat umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Hingga kini, kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan itu tetap kukuh berdiri. Meski arsiteknya telah tiada, tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 Dari bangunan bacaan di seluruh tersebut Indonesia. dapat kita Nah, simpulkan bahwa gedung Stadion Gelora Bung Karno, Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Nasional atau Tugu Monas, kemudian Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, dan Tugu Katulistiwa. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik, setelah kita membaca bacaan di halaman 127 yaitu sang arsitek, mari kita menjawab bersama di halaman 129. Nah, adik-adik silakan dilihat dulu di halaman 129. Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan-bacaan tersebut. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nah, yang pertama, cita-cita Frederick Silaban apa sih adik-adik? Nah, berdasarkan bacaan, cita-cita Frederick Silaban adalah ingin menjadi seorang arsitek. Kemudian halangan yang dihadapi apa saja adik-adik? Nah, halangannya itu yang pertama bersaing dengan 30 arsitek pada sayembara pembuatan desain Masjid Istiqlal Jakarta. Kemudian, Frederick Silaban adalah bukan lulusan arsitek. Nah, kemudian Frederick Silaban memerlukan waktu 17 tahun untuk menyelesaikan Masjid Istiqlal. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, sikap apa yang dimiliki oleh Frederick Silaban adik-adik? Nah, sikap yang dimiliki yaitu bekerja keras, pantang menyerah, tekun belajar, dan gigih. Kemudian usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban apa saja adik-adik? Nah, untuk usaha yang dilakukan oleh Frederick Silaban yaitu merancang dan membangun 700 bangunan di seluruh Indonesia. Wah, luar biasa ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja sih prestasi yang telah diraih Frederick Silaban dengan usaha dan kerja kerasnya? Nah, prestasi yang diraih adalah Frederick Silaban telah menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa sipil berupa bintang jasa utama dari pemerintah. Wah, luar biasa ya. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Apa kesimpulanmu adik-adik terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya? Nah, kesimpulan mengenai Frederick Silaban adalah Frederick Silaban itu bukan seorang lulusan sekolah arsitektur, tetapi beliau tetap berusaha untuk meraih cita-citanya. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya, harus selalu berusaha dan tetap semangat untuk meraih cita-citanya. Nah, adik-adik, ayo kita lanjutkan pembelajaran kita di halaman 130. Nah, perhatikan gambar yang ada di video ini. Gambar apa sih ini adik-adik? Nah, gambar pertama itu adalah masjid. Masjid itu untuk agama Islam, kemudian gereja untuk Kristen. Kemudian untuk agama Hindu, tempat ibadahnya itu adalah pura. Kemudian untuk Buddha adalah vihara. Kemudian agama Konghucu, tempat ibadahnya itu adalah kelenteng. Nah, adik-adik, ayo kita mengamati. Dari tempat ibadah ini, yang mana yang ada di daerah kita? Nah, tempat ibadah yang ada di desa Nusombalia itu hanya masjid ya. Walaupun ada gereja, pura, dan sebagainya itu ada di luar. Tetapi kalau di Makassar pasti ada. Nah, adik-adik, ayo kita menjawab pertanyaan di halaman 131. Nah, di sini harusnya kita menggambar, tetapi karena tidak memungkinkan, Bapak langsung kasih gambar ya untuk adik-adik amati. Nah, perhatikan. Nah, untuk gambar pertama kita ambil tempat ibadah untuk agama Islam yaitu masjid. Nah, gambar kedua kita ambil gereja. Nah, perhatikan nama masjidnya itu adalah Masjid Seribu Tiang. Tahun berdirinya itu dibangun 1971 sampai 1980. Nah, Masjid Seribu Tiang ini ditempati beribadah untuk agama apa sih adik-adik? Iya, betul sekali. Ditempati untuk agama Islam. Kemudian sejarah singkatnya itu dulunya sebelum menjadi Masjid Seribu Tiang, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi. Wah, luar biasa ya. Nah, kemudian bangunan yang kedua tadi, gambar apa tadi adik-adik? Gambar keduanya? Nah, gambar keduanya tuh gambar gereja. Nah, namanya itu Gereja Santa Maria de Fatima. Kemudian tahun berdirinya itu pada tahun 1954. Nah, gereja itu biasanya ditempati untuk agama Kristen, Protestan atau Kristen Katolik. Nah, sejarah singkatnya tuh gereja ini dibangun oleh seorang kapita keturunan Tionghoa bermarga Chioe pada tahun 1954. Nah, adik-adik, setelah mengamati dari kedua bangunan tersebut, apa sih adik-adik kegunaannya? Nah, untuk gambar pertama apa adik-adik kegunaannya? Yaitu ditempati sebagai tempat ibadah orang Islam. Nah, kalau gereja sendiri yaitu tempat ibadah orang Kristen Protestan atau Kristen Katolik ya. Nah, kesimpulan dari kedua bangunan tersebut adalah walaupun kita berbeda agama dan kepercayaan, kita tetap satu tanah air Indonesia. Jadi adik-adik tidak boleh membeda-bedakan ya satu sama lainnya. Nah, baik, kita lanjutkan di halaman 132. Ayo kita mengamati yang ada di halaman 132. Nah, perhatikan peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri di Indonesia berikut ini. Nah, adik-adik, tambahan Indonesia itu memiliki 50 besar ya. Yang pertama Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara. Nah, adik-adik, peta ini merupakan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan ini menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat di Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Nah, tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Nah, tanaman hutan sendiri diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan untuk hewan.
Nah, sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunaan. Contohnya hewan liar tersebut yaitu harimau, kera, orang hutan, gajah, badak, banteng, dan anoa. Nah, hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh hewan ternak yaitu ayam, itik, sapi, udang, dan domba. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri peta persebaran hewan yang ada di peta ini. Nah, ternyata setiap daerah itu memiliki hewan khasnya sendiri. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, ternyata hewan khasnya itu adalah tedong atau kerbau. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya tumbuhan. Nah, perhatikan peta yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Nah, di situ ada gambar kelapa. Itu artinya adik-adik di Makassar itu dominan atau kebanyakan itu pohon kelapa yang ada di sana. Nah, adik-adik seperti itu ya cara membaca peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, tugas untuk hari ini adalah menggambar peta Indonesia di buku gambar. Nah, adik-adik, setelah menggambar, tentukan nama daerah pada peta tersebut. Minimal 10 daerah. Nah, paham ya? Jadi adik-adik silakan digambar di buku gambarnya, kemudian tentukan 10 daerah yang adik-adik ketahui. Contohnya Makassar. Makassar di mana? Aceh di mana? Nah, adik-adik paham ya? Untuk kesimpulan hari ini, yang pertama menuliskan kesimpulan siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Kemudian untuk IPS membuat peta persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya dan mencari informasi tentang karakteristik lingkungan di provinsi tempat tinggal dan sumber dayanya. Nah, adik-adik untuk hari ini sekian, tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.